Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Rampes, Rahayu. Selamat berjumpa kembali rekan-rekan, dulur-dulur, para netizen semua dengan klinik budaya inspiratif dalam pola pikir dan cara berpikir. Alhamdulillah hari ini kita akan menyampaikan episode yang kemarin kita tertunda, yaitu meneruskan tentang judul pandangan hidup adat bangsa Indonesia. Karena kemarin kita baru nyampe hanya dua adat, adat Gunung dan adat Cai atau bangsa Sunda dan bangsa Galuh. Mungkin dari pemirsa menyatakan apa sih buktinya dari kedua adat tersebut. Setelah kita telusuri bukti-bukti sejarah secara faktual, orang menyebutnya itu situs, itu berada di situs Kawali, di mana dua adat ini melakukan suatu koordinasi untuk mempersatukan antara dua adat. Mungkin saudara-saudara bisa melihat ke situs Kawali di daerah Ciamis. Cuma yang salah satunya itu ada kata-kata henteu menang dirungkatkeun karena ada 10 falsafah yang mesti ditekuni. Ternyata itu merupakan suatu bukti pemersatu dari dua adat, bukan yang berbeda tapi dua adat yang sama-sama mempunyai adat dari mulai lahir sampai menjadi suatu tatanan ke depannya. Entah itu menjadi tatanan pemerintahan, tatanan masyarakat, perilaku, dan lain sebagainya. Baik saudara-saudara, bukti-bukti apa aja di adat bangsa Indonesia ini sebetulnya sampai hari ini sudah ada berapa bukti. Yang saya pelajari bahwa mengenai adat, saya akan cerita terhadap kerajaan Sumedang Larang, penerus kerajaan Pajajaran. Nah ini, pada saat adat Gunung dan adat Cai ini sudah bersatu, maka dari persatuannya itu terjadilah asimilasi dan lain sebagainya. Salah satunya melahirkan seorang tokoh yang kami sebut itu Prabu Guru Aji Putih. Prabu Guru Aji Putih banyak yang mempertanyakan apakah ini sebuah ageman, apakah ini sebuah legenda, apakah ini sebuah wadah, apakah ini sebuah dan lainnya dan lainnya. Ternyata setelah kita telusuri bahwa Prabu Guru Aji Putih merupakan turunan dari dua kerajaan yaitu Sunda Galuh yang hijrah ke Tatar Sumedang Larang. Maka dia mulai membangun karena Sumedang Larang itu sebelumnya sudah ada kerajaan juga. Maka ciri khas dari Prabu Guru Aji Putih mempunyai adat, adat Gunung dan adat Cai yang melahirkan dan menjadikan raja-raja kebanyakan di Tatar Sunda dan Tatar Jawa. Nah inilah pertama kalinya. Di saat perjalanan, ini saya akan cerita tentang bagaimana adat itu bertambahnya adat termasuk di Nusantara ini. Salah satunya saya ambil contoh kerajaan Sumedang Larang penerus Pajajaran. Bahwa Prabu Guru Aji Putih adalah turunan dari adat Gunung dan adat Cai. Anak cucunya ini yaitu Ibu Ratu Inten Dewata atau terkenal dengan Pucuk Umun mulai melakukan asimilasi dengan saya katakan adat gurun. Kenapa disebut adat gurun? Karena Eyang Santri ini merupakan keturunan dari Eyang Syekh Datul Kafi. Dan Syekh Datul Kafi merupakan keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kenapa Eyang Santri ini disebut adat gurun? Setelah kita ketahui bahwa kita memang mempunyai dua adat. Lalu menikah, di mana adat Gunung, adat Cai itu menikah dengan adat gurun. Nah ini mulainya nih. Pas pada saat adat gurun menikah dengan turunan adat Cai dan adat Gunung, maka melahirkanlah tiga adat. Yaitu yang kita kenal dengan salah satu dari putranya beliau adalah Prabu Gesan Ulun atau yang kita namakan Pangeran Angkawijaya. Mulailah dalam suatu era peradaban pada masanya itu mulai ada tiga adat. Pas pada saat Portugis datang, pada saat Belanda datang, maka Belanda sama Portugis itu dikatakan adat barbar.
Nah ini adat barbar ini. Di perjalanan pula, maka timbullah yang namanya adat bumi. Adat bumi ini termasuk kalangan-kalangan metodologi. Artinya selalu membawa kaidah-kaidah yang memang penerapannya ini berlaku sampai hari ini. Apa adat bumi itu? Nah ini, adat bumi yang tertera dalam penelitian saya pribadi, adat bumi merupakan bangsa-bangsa yang memang mitologi. Artinya dia selalu mempunyai aturan-aturan mitologi. Mitologi itu adalah sesuatu yang memang fakta buktinya pada zamannya itu memang ada. Itulah mitologi. Maka disebut adat bumi. Tidak lama kemudian muncul lagi namanya adat api. Apa itu adat api? Nah, adat api yang saya pelajari itu muncul dari kawasan pada zaman dan peradaban Hindustan. Bukan berarti Hindu di sini. Saya tidak mengatakan itu Hindu, tapi Hindustan. Artinya di peradaban dunia ini pernah berkembang sesuatu yang besar, yaitu namanya Hindustan. Makanya adat api muncullah dari Hindustan tersebut. Nah, dari ketujuh adat ini, maka kita harus mengetahui apa buktinya. Baik, kita urai bahwa pada saat adat gunung dan adat cai bertemu dengan adat gurun di Kabupaten Sumedang, khususnya di Kabupaten Sumedang saat ini, pernah terjadi yang namanya salah satunya Kuta Maya. Kuta dalam pengertian bahasa adalah sesuatu yang untuk bersembunyi. Maya bisa dikatakan dengan bahasa-bahasa kekinian ya seperti kita di dunia maya. Nah, dalam pengertian di sini bahwa Kutamaya adalah tempat berlindung orang-orang suci dari adat gunung, adat cai, dan adat gurun. Lantas apa dari ketujuh adat itu yang ada di Indonesia? Bukti-buktinya apa? Terus kedua, bukti yang memang secara sosiologi, antropologi, sejarah, dan lain sebagainya, terutama di Kabupaten Sumedang, ada satu bangunan berdiri di tengah alun-alun namanya Lingga. Nah, Lingga ini dibuat oleh tujuh adat. Adat gurun, adat bumi, adat cai, adat gunung, adat langit, adat api, dan adat barbar. Itu salah satu bukti nyatanya. Nanti secara value-nya kita akan ungkapkan. Pada saat mau kemerdekaan, maka ya inilah yang menjadi polemik-polemik. Kenapa orang-orang selalu berpikiran bahwa ini adalah merupakan dan dibuat oleh salah satu atau golongan dan lain sebagainya. Maka saya uraikan bahwa kemerdekaan Indonesia ini salah satu hasil dari tujuh adat itu adalah BPUPKI, Badan Permusyawaratan Kemerdekaan Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia. Itu tujuh adat itu. Saya tidak akan melihat posisi dari pemahaman, tapi akan melihat dari posisi adat. Inilah yang menjadi bukti-bukti bahwa adat ini adalah pemersatu, alat pemersatu bangsa Indonesia. Kalau kita melihat dari struktur adat. Nah, adat-adat inilah yang harus kita perkuat, perbaiki, untuk menuju kesatuan bangsa Indonesia di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi pribadi saya mengatakan di Nusantara ini, khususnya saya sekarang berada di Tatar Sunda, bahwa Tatar Sunda itu mempunyai tiga adat yang tidak bisa luntur sampai kapanpun. Pertama, adat gunung. Kedua, adat cai. Dan ketiga, adat langit. Jadi kami berbicara secara ilmiah bagaimana mengungkapkan adat-adat tersebut. Inilah yang menjadi polemik berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kita adalah bangsa yang berdaulat.
Maka untuk segmen-segmen selanjutnya kita akan mengupas tentang perilaku adat di dalam masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Inilah yang akan kita kupas buat ke depan. Mudah-mudahan segmen ini, program ini menjadikan kita edukasi secara kesimpulan, mempunyai hipotesis. Jadi di dalam melakukan suatu kajian, di dalam melakukan suatu tanggapan harus berdasarkan fakta, bukti, dan ilmiah. Inilah kenapa klinik budaya inspiratif dalam pola pikir dan cara berpikir ini menjadi suatu kekuatan untuk bangsa Indonesia khususnya dan umumnya, untuk negara-negara luar yang selalu kalau orang bilang mengatakan merongrong dan lain sebagainya, maka dengan teori-teori kearifan lokal, metode kearifan lokal, kita harus lebih maju lagi, kita harus bisa membuktikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Demikian klinik budaya inspiratif dalam pola pikir dan cara berpikir mengenai pandangan hidup adat bangsa Indonesia ini. Demikian, bil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, rampes, rahayu.